Oke, kita berjumpa lagi bersama saya, Pastor Nelson Bureni, dan kali ini kita akan membahas seseorang yang sedang viral. Orang ini menyatakan dirinya sebagai pembawa orang ke sorga. Dan saya memiliki komunikasi langsung dengan dia via WA. Oke, sebelum lanjut, saudara boleh subscribe, like, dan saudara boleh komentar video ini. Dan saudara boleh share atau bagikan kepada banyak orang supaya mereka diberkati. Nah saudara, kita ikuti ini hasil WA saya dengan dia. Di sini saya bertanya, bisa menunjukkan jalan ke sorga? Dia berkata, saya sudah menjadi jalan ke sorga saat ini. Lalu pertanyaan saya berikutnya, bagaimana caranya ke sorga? Kemudian dia memberikan jawaban yang meyakinkan dirinya sendiri. Dia berkata begini, percaya dan ikut Tuhan Yesus melalui saya, tulus namanya, tulus hatinya. Saudara baca, dia berterima kasih dan berkata, saya pembawa orang ke sorga. Lalu saya bertanya, tidak bisa langsung dengan pimpinan Roh Kudus? Katanya bisa. Roh Kudus yang memimpin saya, tulus namanya, tulus hatinya. Saya berkata, kalau boleh tahu, Pak Tulus sudah menjadi jalan ke sorga. Pengertiannya bagaimana? Ini jawaban dia. Katanya, Tuhan Yesus yang beri mandat langsung ke saya dengan statement, saat ini tidak ada yang bisa melangkahi kepala saya. Tulus Simanulang, tulus namanya, tulus hatinya. Maksudnya, tidak ada yang bisa langsung ke sorga tanpa melalui saya, dengan catatan siapa yang sudah mendengar, mengetahui, melihat, dan mengenal saya. Selebihnya adalah urusan Tuhan Yesus. Terima kasih dari saya, pembawa orang ke sorga. Kemudian saya bertanya, itu statement sendiri atau dari Alkitab? Dan ciri orang yang dibawa ke sorga seperti apa? Apakah beragama atau belum percaya atau sudah percaya Tuhan Yesus? Kata dia, Tuhan Yesus selalu bicara dengan saya melalui rohnya, yaitu Roh Kudus. Terima kasih dari saya, pembawa orang ke sorga. Dan dia menjawab pertanyaan saya tentang ciri orang yang dibawa ke sorga. Katanya, siapa saja yang mau di seluruh dunia, yang percaya dan yang belum, dari setiap marga, suku, bahasa, dan bangsa, seluruh dunia. Pede amat. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan. Maaf, ini bukan karangan Pak Tulus? Jawab dia, tidak. Saya tidak ada waktu karang mengarang, tetapi menyatakan apa adanya atau yang sebenarnya terjadi menurut Tuhan Yesus. Percaya dan tidak itu hak semua orang. Tidak ada paksaan dan bebas pilih. Terima kasih dari saya, pembawa orang ke surga. Kemudian saya berkata, maaf. Soalnya tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan demikian. Yang ada adalah Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke sorga kalau tidak melalui dia. Dan Roh Kudus adalah meterai bagi semua orang percaya. Sedangkan orang percaya hanya sebagai saksi Kristus saja. Selain dari itu adalah penyesat. Kemudian dia menanggapi pernyataan saya. Dia berkata begini. Seandainya Allah pencipta alam semesta isinya menulis segala rahasia atau kehendaknya kepada setiap orang percaya, para nabi, raja, hamba, anaknya, dan lain-lain, maka air di laut dan dedaunan di darat tidak akan cukup tintanya dan tempat tulisnya. Semua rahasia tidak harus ditulis di Alkitab, karena sudah sempurna, tidak lebih, tidak kurang. Tetapi semua yang akan terjadi sudah dinubuatkan, diwahyukan, dan harus digenapi. Seperti yang terjadi pada diri saya, tulus namanya, tulus hatinya. Sebelum orang Batak belum ada, sudah diwahyukan kurang lebih 2000-an tahun yang lalu. Oleh Bapa Sorgawi melalui Tuhan Yesus kepada murid kesayangannya yaitu Rasul Yohanes. Melalui kitab Wahyu tertuju ke daerah Asia, jemaatnya yang ke-7, bangsa Indonesia, Sumatera Utara, Humbang Hasundutan, Dolok Sanggul, Desa Mati di Tonga, Sabah, Batak Toba, yaitu saya, Tulus Simanulang,
tulus namanya. Tulus di dalam, tulus di luar. Tulus perkataan, tulus perbuatan. Teori dan praktek sama. Dan dari tempat saya, pusat di bumi, dan akan menyebar ke seluruh dunia. Setiap marga, bahasa, suku, dan bangsa. Penting diketahui, sesungguhnya zaman sekarang tidak ada yang paham tentang Alkitab, apalagi Wahyu, tetapi hafalan, pandai berkata-kata, kuar-kuar, ngelawak, ribut, tukang cerewet, berisik, tong kosong nyaring bunyinya, sangat banyak. Tetapi tidak dipahami sama dengan bohong, tidak berguna. What? Nol besar, bahkan minus. Lalu siapa yang paham tentang Alkitab? Hanya yang langsung dipimpin oleh Roh Kudus, dijaga super ketat oleh Tuhan Yesus dan dipantau oleh Allah Bapa Sorgawi, pencipta alam semesta, yaitu saya tulus namanya, tulus hatinya. Kemudian dia melanjutkan dengan pertanyaan, kenapa kalian tidak paham? Dia menjawab sendiri, karena tidak bisa dipelajari, ditafsirkan, dipahami oleh akal pikiran manusia. Dunia kolaborasi dengan pemerintah dan kerajaan iblis, yang sifatnya, karakternya banyak aibnya, kedagingan, hawa nafsu, birahinya super tinggi, seks, harta, jabatan, pangkat, hormat, bisnis, politik, dan uang-uangan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dunia bisa bertobat. Saya akan sambut baik dan kuampuni dosanya. Terima kasih dari saya, pembawa orang ke sorga. Lalu saya bertanya, jadi yang lain tidak bisa sama seperti Pak Tulus untuk menyelamatkan orang masuk sorga? Dan dia menjawab, saat ini belum. Kecuali Anda mau saya selamatkan. Artinya, selamat dulu baru bisa menyelamatkan. Seperti Rasul Paulus menulis kepada anak rohnya, si Timotius, yaitu, selamatkan dirimu, baru selamat yang mendengarmu. Demikian saudaraku, terima kasih dari saya, pembawa orang ke surga. Dia lanjut menjawab pertanyaan saya, kemudian memberikan tanggapan tentang gereja Katolik, Protestan, dan Karismatik. Kita lanjut. Dan saya bertanya lagi, kalau saya sudah selamat, gimana? Kemudian dia menjawab, yang pasti dan dijamin Anda belum selamat. Kecuali Anda mau bertobat dan saya arahkan pasti selamat. Semua pekerja gereja Katolik, Protestan, Karismatik, dan pengikutnya tidak tahu apa itu keselamatan dari Tuhan Yesus. Justru itu Tuhan Yesus hadir melalui saya, tulus namanya, tulus hatinya, untuk semua umat manusia yang mau diselamatkan. Terima kasih dari saya, pembawa orang ke sorga. Dan saya terus bertanya, jadi arahkannya gimana supaya selamat? Jawabannya membuat saya terkejut-kejut. Katanya begini, belajar dari saya, tulus namanya, tulus hatinya. HP, WA, telepon, alamat lengkap, ibadah seminggu sekali. Minggu malam, paling lama mulai jam 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Boleh dipercepat tergantung situasi kondisi. Terima kasih dari saya, pembawa orang ke surga. Kemudian saya bertanya, dalam ibadah baca Alkitab tidak? Katanya, tetap Alkitab sebagai pedoman. Karena sudah sempurna, tidak lebih, tidak kurang. Tetapi melalui pimpinan Roh Kudus, Alkitab sudah banyak yang salah terjemahan. Karena diterjemahkan manusia yang bukan lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Beda banget dengan pemuka gereja lama, masih murni. Dipimpin oleh Roh Kudus, seperti atas nama Opano Mensen dari Jerman, datang ke Tapanuli Utara Batak, Toba di tahun 1800-an. Kitab Bible bahasa Batak Toba jauh lebih sempurna dari kitab bahasa Indonesia. Saya yang paham itu karena dipimpin oleh Roh Kudus, dijaga super ketat oleh Tuhan Yesus, dan dipantau oleh Allah Bapa Sorgawi, pencipta alam semesta isinya. Terima kasih dari saya, pembawa orang ke surga. Kemudian saya bertanya, kesempurnaan Alkitab terjemahan Saman Mensen seperti apa? Bukankah itu termasuk terjemahan? Lalu jawabannya menggelitik.
seperti pemberitahuan Tuhan Yesus melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, sangat nyambung dengan yang tertulis di Bible. Tetapi kepada Alkitab, banyak yang tidak sama. Karena apa? Seperti yang kutulis di atas, terima kasih dari saya, pembawa orang ke surga. Sungguh di luar nurul. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan. Jadi oleh karena terjemahan Alkitab zaman sekarang yang tidak sama dengan zaman Nomensen menurut Pak Tulus, sehingga Pak Tulus harus tampil untuk menjadi juru selamat baru yang membawa orang ke surga? Bukan itu alasannya. Yang pasti dan dijamin Tuhan Yesus sudah mempersiapkan saya untuk tantangan semua umat manusia, khususnya mereka yang merasa dirinya percaya dan ikut Tuhan Yesus. Tetapi tidak, alias nol besar, bahkan minus. Siapa saja yang percaya tidak dipermalukan, tetapi kalau percaya tidak dipermalukan. Nah, ini agak aneh. Aneh binti sesat. Saya lanjut bertanya, lalu Pak Tulus pakai Alkitab yang mana kalau ibadah? Jawabannya, Bible dan Alkitab. Tergantung siapa yang kita layani. Terima kasih dari saya, pembawa orang ke surga. Saudara jangan bingung dengan Bible dan Alkitab. Ngerti kan? Kemudian saya lanjutkan pertanyaan. Dan siapa yang Pak Tulus layani? Dan kalau boleh tanya lagi, kira-kira para pemimpin sinode gereja dan pendeta-pendeta belum selamat masuk surga kalau tidak melalui Pak Tulus? Dia menjawab siapa saja yang dilayani. Katanya saat ini dari berbagai kalangan, grup dan sebagainya, melalui medsos, telepon, chat, kunjungan, tamu, dan sebagainya. Terima kasih dari saya, pembawa orang ke surga. Dan kemudian dia menjawab tentang para pemimpin sinode. Dia berkata begini, pengikutnya belum selamat. Hanya kalau bertobat, saya akan sambut baik dan kuampuni dosanya, baru ada keselamatan. Sudah harga mati, tidak diragukan sedikit pun. Terima kasih dari saya, pembawa orang ke surga. Di sini sebenarnya mungkin dia ketakutan kalau berbicara tentang pemimpin sinode tidak masuk surga. Tetapi sebenarnya dia berusaha untuk sembunyi aja atau mengamankan diri aja. Dengan memberikan alasan bahwa yang belum selamat adalah pengikut para pemimpin sinode. Atau jemaat-jemaat yang beribadah di gereja-gereja dari berbagai sinode, itu yang belum selamat. Oke, lanjut. Lalu saya tanya lagi, jadi Pak Tulus yang mengampuni dosa dan menyelamatkan semua pekerja gereja Katolik, Protestan, karismatik? Jawabannya di luar nurul dan tidak masuk haikal, saudara-saudara. Kita dengarkan jawabannya. Benar, mandat langsung dari Tuhan Yesus. Oh my God. Sebelum dilanjutkan, tolong diberi waktu untuk menonton hasil wawancara kami dengan pers, jurnalis yang datang dari Jakarta atas nama Hotman J. Lumban Gaul di YouTube Tapian TV. Dan tolong ditonton sampai selesai, biar jangan ada simpang siur. Sepertinya dia sangat senang ditonton sebagai penyesat. Sungguh-sungguh aneh. Lalu saya lanjutkan pertanyaan. Maaf, Pak Tulus tahu tidak bahwa hukuman bagi para penyesat sudah tersedia? Jawabannya mengusir saya. Katanya gini, kalau Anda tidak percaya, silahkan kabur. Tidak ada paksaan. Dan setelah ini, rasakan akibatnya. Melawan saya sama dengan melawan Tuhan Yesus. Dan sebaliknya, menerima saya sama dengan menerima Tuhan Yesus. Sudah harga mati. Tetapi kalau Anda menyesal dan minta maaf dan bertobat, lain ceritanya. Sampai di sini dulu ya. Lain kali disambung. Terima kasih dari saya, pembawa orang ke surga. Saya melanjutkan dengan menanggapi pandangan dia dan mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau benar Anda penyelamat, kalau misalnya Anda meninggal duluan, akan bangkit lagi seperti Yesus Kristus dan kemudian naik ke surga, atau Anda tidak akan meninggal dan langsung terangkat ke surga?
Nah, di sini dia berhenti dan tidak membalas, kemudian memblokir saya. Dia berusaha untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan jebakan dari saya. Karena dia mungkin takut ketahuan sebagai penyesat dan dia tidak mau untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan saya yang akan menjebak dia untuk betul-betul membuat dia diam dan mengaku bahwa dia sesat. Namun karena dia memblokir saya, akhirnya saya tidak bisa mengajukan pertanyaan lanjutan. Dan saudara, kalau ingin tahu tentang profil dia, saudara bisa lihat di YouTube dia atas nama Tulus Simanulang Channel. Nah, ini dia. Nah, kalau saudara singgah di YouTube dia, saudara, saya sarankan supaya jangan like, jangan subscribe, tapi saudara boleh komen untuk membantu dia, menghentikan dia, supaya tidak mengajarkan penyesatan. Dan saudara, saya melalui video ini meminta kepada para pemimpin atau sinode gereja untuk mendisiplinkan orang-orang seperti ini. Ini salah satu, dan mungkin masih ada yang lain. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang Kristen harus bijaksana menanggapi yang seperti ini dan mendisiplinkan dengan benar. Dan untuk semua jemaat dari berbagai sinode, saudara jangan mudah percaya dengan ajaran-ajaran yang muncul di media sosial sekarang ini. Karena ada begitu banyak orang yang muncul dengan pengajaran yang mengutip Alkitab untuk membenarkan ajaran mereka. Saudara lihat bahwa semua yang diajarkan Tulus Simanulang itu sesat. Karena dia berkata bahwa dia pembawa orang ke sorga dan dia sendiri satu-satunya yang bisa mengampuni dosa zaman sekarang. Kenapa? Karena Tuhan yang memerintah dia. Ini kan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya sesat. Sebelum tutup, silakan subscribe channel saya Nelson Bureni dan saudara like ya. Kemudian saudara boleh komentar. Kemudian saudara bisa share atau bagikan supaya banyak orang berjaga-jaga berwaspada terhadap penyesat. Dan saya akan melanjutkan video-video saya berikutnya dan pastinya akan memberkati saudara. Sampai jumpa. God bless.